Kalau nggak punya cash, udah kita mati. Halo, nama saya Riko Wang, saya adalah CEO dan co-founder dari Alona dan dropshipaja.com. Kalau dari mindset, kita secepat mungkin sebagai pengusaha harus bisa pivot secepat mungkin, sebisa mungkin. Kalaupun dari bisnis kita nggak bisa pivot, coba gunakan kendaraan lain atau produk lain yang bisa kita jual dan berhubungan dengan pandemi sekarang. Yang kedua, mindsetnya adalah kita harus sadari bahwa sebenarnya dalam setiap tahun itu pasti ada momen-momen wabah atau problem yang membuat bisnis kita tuh naik dan turun. Entah itu kebijakan pemerintah, entah kita didisrupt oleh industri baru, dan itu kita harus sadarin. Nah, soal technical, gimana caranya mempertahankan aset perusahaan? Kalau masih bisa gaji karyawan, kita gaji karyawan. Tetapi kalaupun bisnis kita bisa runtuh kalau kita tetap full membayar gaji karyawan, kita mengikuti aturan PHK yang sesuai dengan aturan yang diajukan pemerintah. Kemudian kita harus ikat pinggang. Definisi ikat pinggang itu semua pengeluaran kita mulai atur lagi untuk jangka waktu 6 bulan ke depan, dan kemudian kita pilih yang membuat pengeluaran kita besar itu di satu persatu dikurangin. Contohnya, misalkan selama ini ada pembelanjaan dalam biaya marketing, dan ternyata dalam pembelanjaan ini sales yang didapatkan dari marketing kurang works. Ya, artinya kita bisa mulai cut, kita start small lagi untuk kegiatan marketing yang lebih profitable. Kemudian pembelian bahan baku, alat, dan lain-lain mulai dikurangin stoknya, diturunin. Jadi minimal kita tuh punya cash flow, karena cash flow itu sekarang tuh benar-benar jadi raja banget. Kalau nggak punya cash, udah kita mati. Intinya itu sih. Oke, cara paling mudah untuk menghadapi atau melakukan the new normal itu pertama kita harus lihat kebiasaan kita dulu aja. Sekarang kita meeting menggunakan aplikasi. Banyak orang nonton bioskop ganti jadi aplikasi juga. Kemudian kita udah mulai care dengan kebiasaan-kebiasaan kita untuk makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan. Nah, dari situ kita coba pikirin ya, bahwa kebiasaan ini mana yang efektif, mana yang tidak. Kalau yang efektif, kita lanjutkan. Yang nggak efektif, nanti kita adakan perubahan atau evaluasi. Contohnya, kayak sekarang sih udah terbiasa banget ya, semua orang untuk bekerja dari rumah, gunain aplikasi, dan tentunya lebih produktif. Nah, coba kalau memang ini beneran bisa jadi suatu hal yang baru, ya udah, kita lakukan, ada new normal baru, gitu. Terus, kita juga sering-sering survei ke market, produk-produk apa yang dibutuhkan mereka. Nah, kita coba masuk ke sana. Sampai titik orang udah benar-benar tahu polanya, ya. Dengan orang pakai masker kain, dengan orang beli produk-produk kesehatan. Udah, kita masuk ke market itu, kita dalamin, kita seriusin. Sehingga kita bisa beradaptasi di new normal tersebut. Oke, kalau untuk yang gulung tikar, menurut saya pertama kita catat lagi ya semua aset-aset yang ada. Kalaupun selama ini di perusahaan kita memiliki hutang, mau nggak mau kita cut loss. Kenapa? Karena supaya itu nggak makin bleeding, makin parah. Kemudian kewajiban-kewajiban karyawan semua dipenuhi. Terus coba cek kalian masih punya cash flow atau enggak ya, untuk bisa mulai start yang baru. Untuk memulai start yang baru pun, ketika untuk yang gulung tikar, lebih baik start small dulu ya. Ataupun kalau memang punya potensi yang besar dan udah yakin, boleh berpartner dengan orang lain. Yang paling penting ketika gulung tikar, jangan pernah lari dari masalah meskipun punya hutang dan lain-lain, tapi jaga kredibilitas itu supaya orang bisa menilai kita sebagai pengusaha yang tangguh. Oke, biasanya karena ini udah, let's say, corona ini berlangsung selama 6 bulan sampai 1 tahun. Dan culture pada organisasi di company kita pasti ada yang berubah. Balik lagi, kita mulai setting goal lagi, supaya yang lain juga paham bahwa goal kita itu tetap stay, tidak ada yang berubah meskipun bencana datang. Yang kedua, kita harus jelas lagi menyampaikan visi dan misi kepada semua organisasi di company kita. Yang ketiga,
coba kita lihat dari sekeliling kita, kira-kira ada kebutuhan yang berubah nggak? Seperti kayak tadi saya bilang, kebutuhan kesehatan, e-commerce, makanan sehat dan organik, produk-produk yang berhubungan dengan menjaga imunitas diri, itu kan lagi naik banget di saat kayak gini. Apalagi kedepannya itu jadi habit lah, kayak orang udah terbiasa untuk pakai hand gel, hand sanitizer. Nah, coba ada posibilitas nggak untuk masuk ke sana? Nah, kalau memang ada posibilitas, masuk. Kalau nggak ada, ya udah pikirin kira-kira bisa tetap sustain nggak usahanya, intinya itu. Pasti dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi ada corona kedua, 3, dan 4. Ada juga krisis ekonomi yang mungkin dulu teman-teman ngalamin di tahun 98. Terus sekarang ngalamin lagi. Bisa aja 5-10 tahun lagi itu ngalamin. Makanya yang paling penting adalah bisa beradaptasi dalam setiap momen atau krisis. Karena dalam setiap krisis itu pasti akan ada konglomerat atau pengusaha atau orang sukses baru dengan perubahan dan sepak terjangnya. Nah, pilihannya kita cuma mau wait and see atau ingin beradaptasi. Sekecil apapun kita bisa rubah. Contoh, sekarang industri-industri seperti Netflix, Zoom, ya itu sekarang lagi meningkat. Karena apa? Karena ya tadi mereka beradaptasi gitu. Jadi untuk semua pengusaha baru, dan juga saya ngingatin buat diri saya juga bahwa yang adaptasi itu penting. Yang kedua, jangan selalu jadi orang negatif di antara para orang yang udah majority negatif. Karena negatif itu justru membuat kita nyaman. Seperti kita curhat sama orang lain, kita nyaman. Tapi ingat, kita tuh bukan lagi di negeri dongeng, kita lagi menghadapi realita kehidupan. Makanya, kalaupun mau membuang semua isi dan keluh kesah kamu, buanglah ke orang yang positif. Karena selain kita dapat solusi, kita juga bisa tergerak hatinya untuk terus move on. Intinya itu. Untuk semua pengusaha yang mungkin sekarang sedang menghadapi pandemi atau wabah atau masalah yang kalian hadapi, tetap semangat karena ini adalah skenario dari Tuhan yang sebenarnya harus kita lewat bersama-sama. Yang kedua, tetap semangat karena pengusaha itu bisa terbentuk jika dia terbentur berkali-kali, dan itu bisa bikin kita jadi dewasa dan semua masalah akan selesai dan indah pada waktunya. Terima kasih.